Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Sahabat muslim, di video kali ini saya akan membongkar fakta tak terpisahkannya antara Syiah dan tasawuf. Mereka itu senasab dan mereka itu bergenetika yang sama, dua ideologi sedarah daging yang tak mungkin terpisahkan. Saya nukilkan dari karya Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq yang berjudul Al-Fikr Al-Sufi yang diterjemahkan dalam buku berbahasa Indonesia dengan judul Penyimpangan-Penyimpangan Tasawuf. Buku ini di Timur Tengah menjadi rujukan dalam membahas persoalan-persoalan tasawuf. Nah, sahabat muslim, lalu apa saja aspek kesamaan antara tasawuf dan Syiah? Kesamaannya adalah klaim ilmu khusus. Hal pertama yang diinginkan kaum Syiah dalam menunjukkan keistimewaannya dari seluruh aliran umat Islam adalah bahwa mereka memiliki ilmu-ilmu khusus yang tidak diberikan kepada umat pada umumnya. Kadangkala mereka menisbatkan ilmu ini kepada Ali bin Abu Thalib dengan anggapan bahwa beliau memiliki rahasia-rahasia agama dan bahwa beliau adalah penerima wasiat Rasulullah SAW yang menyimpan rahasia yang tidak diketahui umat Islam. Kadangkala mereka juga mengaku bahwa mereka memiliki ilmu-ilmu imam keturunan Ali dari Fatimah. Dalam kitab Al-Din Baina As-Sail wa Al-Mujib, Haj Mirza Al-Hayri Al-Ahqafi mengatakan bahwa para imam itu mengetahui seluruh perkara gaib, tidak pernah salah dan lupa. Tidak seorang pun bisa memahami Islam kecuali melalui para imam. Rahasia Al-Quran dan hakikat agama hanya ada para imam. Terkadang mereka juga mengakui memiliki ilmu Al-Quran khusus yang mereka sebut Al-Quran Fatimah. Al-Quran tersebut tidak berisi huruf dari Al-Quran yang ada di tangan umat Islam yang saat ini. Mereka juga mengaku memiliki Jafar, yaitu yakni kulit yang bertuliskan seluruh ilmu. Nah, begitu juga keyakinan yang sama yang dimiliki oleh kaum Sufi. Hal terbesar yang dikumandangkan dan dibanggakan kaum Sufi adalah bahwa mereka memiliki ilmu laduni yang tidak diketahui seorang pun kecuali mereka dan tidak bisa dicapai kecuali oleh orang yang menelusuri jalan mereka. Mereka menilai rendah apa yang ada pada umat Islam, bahkan pada para rasul sendiri dibanding dengan ilmu yang mereka miliki. Seperti yang dikatakan tokoh mereka yaitu Abu Yazid Al-Bustami yang mengatakan, "Kami menyelami lautan yang para nabi berhenti di pantainya." Dia juga berkata, "Kamu menerima ilmu kamu, seorang mayat dari mayat lain, sedangkan kami menerima ilmu kami dari yang hidup dan tidak mati. Salah satu dari kami menyatakan, hatiku menuturkan padaku dari Tuhanku." Nah, demikianlah kaum Sufi menilai diri sebagai ahli kasyaf dan ilmu laduni, yaitu ilmu yang diperoleh tanpa belajar, dan bahwa siapa yang berjalan di belakang mereka akan mendapat ajaran dan faidah dari mereka. Bahkan mereka mengaku ikatan hati murid dengan syekh bertujuan mendapatkan ilmu laduni dari syekh. Kemudian Syekh juga mengikatkan hati murid dengan Rasul agar murid menerima ilmu laduni langsung dari sisi Rasulullah SAW. Kaum Sufi juga menjadikan takwil batin terhadap Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu khusus mereka. Terkadang mereka mengaku menerima takwil ini dari Allah dan terkadang dari malaikat dan lain waktu dari ilham katanya. Begitu juga mereka menisbatkan ilmu batin mereka kepada pengetahuan rahasia-rahasia huruf terpisah dari mushaf dan diterima dari Nabi Khidir. Kesamaan berikutnya adalah imamah Syiah dan kewalian sufistik. Keyakinan Syiah tentang imam mereka sama dengan keyakinan kaum Sufi berkenaan dengan apa yang mereka sebut wali. Mazhab Rafidhah berpendapat bahwa para imam adalah manusia yang terpilih dari sisi Allah untuk memimpin umat setelah Rasulullah SAW. Karenanya mereka memiliki ilmu laduni khusus dan tidak pernah salah dan lupa. Mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Kedudukan ini menjadi hak mereka, anugerah dan pengkhususan dan pilihan. Kemudian mereka berlebih-lebihan dalam meyakini para imam. Mereka menjadikan imam mereka sebagai Tuhan. Mereka mengatur setiap partikel katanya dari alam wujud ini. Mereka memasukkan ke surga siapa yang mereka kehendaki katanya. Dan memasukkan ke neraka siapa yang mereka kehendaki juga. Di antara aliran Rafidhah itu kemudian mengatakan, sesungguhnya imam-imam kami memiliki makom yang tidak terkalahkan oleh malaikat muqarrab, juga tidak oleh para nabi yang diutus. Mereka berkuasa menentukan alam wujud ini. Dan akidah-akidah seperti ini dianut oleh kaum Sufi juga berkenaan dengan orang yang mereka sebut wali. Sebagaimana aliran Rafidhah juga mencomot sifat-sifat ketuhanan untuk para imam mereka. Demikian pula kaum Sufi mencomot sifat-sifat ketuhanan untuk para wali yang mereka percayai. Kaum Sufi menilai wali sebagai pengatur alam wujud ini, dari yang tertinggi hingga yang terendah, dan mengetahui perkara gaib seluruhnya. Mereka tidak lalai dari perkara kecil ataupun besar di alam ini. Maqam atau kedudukan di sisi Allah mereka tidak terkalahkan oleh maqam nabi atau malaikat. Mereka ini adalah wakil-wakil Allah dalam kerajaannya dan mengatur urusan makhluknya. Mereka bisa memasukkan surga siapa yang mereka kehendaki dan memasukkan neraka siapa yang mereka kehendaki.
Nah, jika Rafidah menilai setelah makam keimanan ada makam-makam sedikit di bawahnya seperti wali aktab yang menjadi wakil-wakil imam, dan pemikiran ini sendiri telah diusung kaum sufi dan dijadikan sebagai makam wali teragung yang mereka sebut dengan Qutub Ghuds, kemudian diikuti oleh 3 Qutub dan 7 Badal dan 70 Nujaba dan seterusnya, dengan mencontoh hierarki Syiah dalam menyusun hierarki para wali dan imam. Nah, demikianlah pemikiran dan akidah Rafidah dalam konsep imamah berkesesuaian dengan akidah sufistik dalam konsep kewalian. Dr. Kamil Al-Syaibi menjelaskan dalam kitabnya Al-Silah Baina Tasawuf wa Al-Tashayyu, dia mengatakan, ajaran tasawuf itu terpengaruhi pemikiran Ismailiyah secara terang-terangan, yakni pemikiran tentang nuqaba yang berkisar dalam Ismailiyah. Sekitar beberapa tokoh rijal yang jumlah mereka 12 dan disebut hujjah. Mereka bertugas menggerakkan dakwah di saat imam ada atau tidak ada. Mereka ini disucikan dan tetap jumlahnya. Mereka disanadkan dengan susunan alam fisik, sebagaimana jumlah imam 7 bersanad dalam satu silsilah. Al-Marizi menjelaskan kepada kita bahwa para hujjah ini berpencar di seluruh bumi. Berpijak pada para hujjah ini, bumi tegak. Jumlah hujjah itu selamanya adalah 12. Berikut kesamaan lainnya adalah kesamaan dalam konsep agama yang memiliki sisi lahir dan sisi batin. Tasawuf dan Syiah bertitik temu pada konsep sisi lahir dan sisi batin. Sisi lahir bertemu pada nas ke nas dan dipahami oleh kaum awam. Adapun sisi batin menurut mereka adalah ilmu hakiki yang dimaksudkan oleh nas. Ilmu ini tidak dipahami dan diketahui kecuali oleh imam dan wali. Akan tetapi Syiah dan kaum sufi menilai bahwa zahir Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh orang awam tidak menjadi konsekuensi bagi imam-imam dan wali-wali, karena imam dan wali diturunkan padanya makna yang dimaksud oleh Al-Quran dan hadis. Bahkan kaum Syiah mengatakan bahwa Muhammad itu datang dengan tanzil, sedangkan Ali datang dengan takwil. Mereka mengira bahwa imam-imam setelah Ali itu mengetahui makna-makna hakiki dari Al-Quran. Mereka menilai Al-Quran memiliki dimensi lahir dan batin, dimensi lahir untuk umum, sedangkan dimensi yang batin untuk golongan khusus. Karena itu, firman Allah mengatakan, dirikanlah salat, menurut mereka bermakna baiatlah imam maksum, dan ayat dan tunaikanlah zakat itu bermakna ikhlas dan patuhlah pada imam. Demikianlah kata-kata dan ungkapan Al-Quran tidak mempunyai makna yang pasti. Al-Quran bisa ditafsirkan menurut selera agar sesuai dengan akidah kebatinan yang mereka serukan. Kaum sufi itu menamakan tafsir kebatinan nas-nas Al-Quran itu dengan nama hakikah dan menyebut tafsir lahiriah dengan nama syariat. Menurut mereka, hakikah adalah milik wali dan syariat milik orang awam. Mereka bertindak setelah membagi nas-nas Al-Quran dan hadis menurut selera mereka, mengusung ke dalam agama berbagai kemudian kepercayaan dan mitos yang mereka kehendaki, kemudian menghilangkan keagungan dan kehormatan nas-nas syariat. Karena dengan takwil ini mereka menjauhkan dari makna-makna yang sebenarnya. Apa kaitannya penafsiran At-Tin dengan Rasul, Zaitun dengan Ali bin Abi Thalib, Turi Sinin dengan Hasan, dan Al-Bait Al-Amin dengan Hussein? Apa kaitannya firman Allah, dia membiarkan kedua lautan mengalir yang kemudian bertemu, sehingga bermakna itu menjadi Ali dan Fatimah, dan dari keduanya keluar mutiara dan marjan, itu dimaknai dengan Hasan dan Hussein? Dr. Kamil Al-Syaibi menulis panjang lebar seputar makna tersebut dalam kitab Al-Silah Baina At-Tasawuf wa Al-Tashayyu. Dia kemudian mengatakan, Al-Khawansari mengatakan kepada kita, contoh-contoh dari takwil ini seperti wudu ditakwil dengan mengangkat imam, tayamum ditakwil dengan bertindak dengan tindakan yang diizinkan ketika imam hujjah tidak hadir, solat ditakwil dengan Rasul berdasarkan dalil firman Allah, sesungguhnya solat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, mimpi ditakwil dengan penyebaran rahasia kepada orang lain tanpa suatu maksud, mandi ditakwil dengan memperbaharui perjanjian, zakat ditakwil dengan membersihkan jiwa dengan pengetahuan agama yang mereka yakini, Ka'bah ditakwili juga dengan Nabi, dan pintu ditakwil dengan Ali, miqat dan talbiyah ditakwil dengan menjawab seruan, tauf di Baitullah ditakwil dengan mengangkat imam 7, surga ditakwil dengan terlepasnya fisik dari beban kewajiban, dan neraka ditakwil dengan beratnya fisik karena himpitan beban kewajiban. Nah, kaum sufi mengikuti cara takwil ini dan mempergunakan metode-metode dan istilah-istilah Syiah secara luas. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.